Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabana Tunisa, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam kelas B, semester 5, Kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester Komunikasi Politik. Di sini saya akan membahas tentang materi kedua sampai ketujuh. Yang pertama adalah pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik membahas fungsi dan kontribusi faktor komunikasi dalam proses politik, serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses komunikasi dalam konteks nasional, regional, dan internasional. Yang kedua adalah unsur-unsur komunikasi politik. Yang pertama, komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang dapat mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pesan politik, ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, secara verbal ataupun non-verbal, tersembunyi ataupun terang-terangan, yang disadari ataupun tidak, dan yang isinya mengandung politik. Yang ketiga, saluran dan media komunikasi politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan politiknya. Yang keempat, halayak komunikasi politik adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan atau suara terhadap partai dan kandidat dalam pelaksanaan pemilu. Yang kelima, efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai politik. Yang ketiga, yakni tujuan komunikasi politik, yakni ada citra politik, opini publik, partisipasi politik dan kebijakan politik. Dan yang terakhir adalah pemilu. Kemudian yang keempat, dimensi-dimensi komunikasi politik. Yang pertama adalah komunikasi politik dan sistem politik, komunikasi politik dan ideologi, komunikasi politik dan budaya politik, komunikasi politik dan partai politik. Yang kelima, paradigma komunikasi politik, yakni paradigma mekanistis. Paradigma ini menjelaskan bahwa komunikasi sebagai suatu proses dipahami sebagai suatu mekanisme yang berjalan dari waktu ke waktu, yang komponennya di dalamnya yakni sumber atau penerima, saluran, pesan, umpan balik, dan efek. Yang kedua adalah paradigma psikologis yang terkait pada pengolahan informasi terhadap masing-masing individu. Paradigma interaksional yakni reaksi terhadap kedua model terdahulu. Dan yang keempat, paradigma pragmatis yang memusatkan perhatian pada pragma dan tindakan. Dan yang terakhir, materi teori dan model dasar komunikasi politik, yakni ada 4. Yang pertama, teori jarum hipodermik. Yang kedua, teori halayak kepala batu. Yang ketiga, teori empati dan teori homofilik. Dan yang terakhir adalah teori informasi dan nonverbal. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.